Memasuki era modern dan kontemporer, dunia Islam mengalami guncangan besar. Kolonialisme, ketertinggalan sains, dan dominasi Barat memaksa umat Islam melakukan refleksi mendalam. Pertanyaannya bukan lagi sekadar bagaimana mempertahankan tradisi, tetapi bagaimana Islam tetap relevan dalam dunia modern. Disinilah lahir berbagai aliran pemikiran Islam modern dan kontemporer. Bagi mahasiswa pasca sarjana, pemikiran tokoh-tokoh ini bukan sekadar sejarah intelektual, melainkan toolbox analisis untuk membedah isu-isu aktual dalam pendidikan bahasa, budaya, dan peradaban. Tokoh pertama adalah Muhammad Abduh dan muridnya Rashid Ridha, pelopor modernisme Islam. Mereka menyerukan tasydid, pembaruan, dan pembukaan pintu ijtihad. Slogan kembali ke Al-Quran dan Sunnah tidak dimaknai sebagai romantisme masa lalu, tetapi sebagai upaya menggali rasionalitas Islam. Abduh mereformasi kurikulum Al-Azhar dengan memasukkan sains modern dan bahasa asing. Relevansinya sangat jelas. Pendidikan bahasa Inggris di lembaga Islam tidak boleh anti-sains, tidak alergi pada modernitas, dan harus berorientasi pada kemajuan progres. Bagi Abduh, akal dan wahyu tidak bertentangan, sehingga belajar bahasa Inggris adalah sah selama bertujuan memajukan umat. Tokoh berikutnya adalah Fazlur Rahman, Representasi, Neomodernism, Islam. Ia terkenal dengan teori double movement dalam hermeneutika Al-Quran. Gerakan pertama adalah membaca teks dari masa kini, menuju konteks historis turunnya wahyu, untuk menemukan prinsip moral universal. Gerakan kedua adalah membawa prinsip tersebut kembali ke konteks kekinian. Dalam pendidikan bahasa dan sastra Inggris, pendekatan ini melatih mahasiswa membaca teks secara kontekstual dan kritis, tidak terjebak literalisme kaku. Misalnya, saat membahas isu feminisme dalam sastra Inggris, mahasiswa tidak sekadar menolak atau menerima, tetapi menggunakan double movement untuk meresponnya secara adil dan reflektif. Ismail Roji Al-Faruqi dikenal dengan gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan dan kritik terhadap westernisasi ilmu. Ia menyusun 12 langkah kerja untuk membangun ilmu yang berakar pada worldview Islam. Kontribusinya bagi pendidikan bahasa Inggris sangat strategis, misalnya melalui pengembangan English for Islamic Studies. Kurikulum bahasa Inggris tidak netral nilai, tetapi diintegrasikan dengan teks, tema, dan isu keislaman. Al-Faruqi juga menekankan pentingnya penguasaan bahasa Arab agar sarjana Muslim tidak terputus dari turats. Idealnya, prodi bahasa Inggris di Universitas Islam membekali mahasiswa dengan dasar terminologi Islam dan Arab akademik. Muhammad Abed Al-Jabari menawarkan kritik tajam melalui konsep kritik nalar Arab. Ia membagi struktur nalar menjadi bayani teks, burhani rasio, dan irfani intuisi. Menurut Al-Jabiri, dominasi bayani dan irfani membuat umat Islam stagnan. Ia mendorong penguatan nalar burhani, yaitu rasionalitas, logika, dan pembuktian ilmiah. Dalam konteks pendidikan bahasa Inggris, ini berarti penekanan pada academic writing, debat logis, dan critical analysis. Bukan hanya hafalan atau apresiasi estetis, bahasa Inggris menjadi alat sains dan teknologi, bukan sekadar ornamen budaya. Tokoh selanjutnya adalah Mohammed Arkaun, dengan pendekatan applied Islamologi. Ia menggunakan ilmu sosial humaniora modern seperti linguistik, semiotika, dan antropologi untuk mengkaji Islam. Konsepnya tentang the untaught dan the unthinkable mengajak akademisi menembus batas tabu dogmatisme. Dalam pendidikan bahasa dan budaya, mahasiswa dilatih menggunakan pisau analisis modern seperti semiotika Barth atau dekonstruksi Derrida untuk membaca fenomena keagamaan dan budaya. Tujuannya bukan merusak akidah, tetapi melatih open-mindedness dan dialog lintas budaya secara intelektual. Berbeda dengan Arkaun, Seda Hossein Nasr mengkritik modernitas dari sisi spiritual. Ia menilai manusia modern kehilangan pusat eksistensialnya. Nasr menekankan, sainsyir sakra, pengetahuan yang bersifat suci. Relevansinya dalam pendidikan bahasa Inggris adalah kebutuhan menyeimbangkan kurikulum yang rasional materialistik dengan dimensi spiritual dan ekologis, seperti ikhlas. Bahasa Inggris dapat digunakan untuk mengapresiasi alam, kearifan lokal, dan spiritualitas global, bukan hanya untuk kepentingan ekonomi. Dari pemikiran Abduh hingga Nasr, kita melihat spektrum respons Islam terhadap modernitas. Ada dorongan rasionalitas, kritik epistemologis, integrasi ilmu, hingga pemulihan spiritualitas. Semua tokoh ini memberikan lensa analisis yang kaya bagi pendidikan bahasa Inggris di dunia Islam. Sebagai penutup, refleksikan, pendekatan mana yang paling relevan dengan konteks Anda sebagai calon pendidik dan peneliti bahasa Inggris? Apakah rasionalisme Abduh, hermeneutika, Fazlur Rahman Islamisasi Al-Faruqi, kritik Al-Jabiri, keterbukaan Arkaun,
atau spiritualitas Nasr, atau justru kombinasi kritis di antaranya? Disinilah pendidikan bahasa Inggris menjadi ruang dialog pemikiran Islam untuk menjawab tantangan abad ke-21.